Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan hidayah, kesehatan, kekuatan dan segalanya yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Kita dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, ada satu hal yang sangat menggembirakan saya pada hari ini. Semalam saya mendapat petunjuk dari Allah agar tema-tema yang saya berikan dalam video ini berkaitan dengan tema besar, dan ini akan kita kaji, akan kita sampaikan lewat video saya beberapa waktu setelah hari ini, dan itu akan berlanjut. Itu merupakan rangkaian suatu judul dan kita akan bahas tuntas mengenai ini. Apa judulnya yang menarik? Dari ilham yang diberikan Allah itu, kenalilah dirimu agar engkau mengenali Tuhanmu. Atau dengan kata lain, kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenal hakikat Tuhanmu. Ini menurut saya, dan saya merenungkan semalam, ini sangat menarik untuk disajikan sehingga nanti uraian-uraian kita pada kajian video yang berikutnya itu beruntut. Tema besarnya itu tadi, kenalilah hakikat dirimu agar engkau dapat mengenal hakikat Tuhanmu. Mungkin itu diinspirasi oleh kalimat para sufi atau yang disebut oleh mereka sebagai hadis. Mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah. Ini yang kita mau bahas dalam seluruh rangkaian uraian kita di hari-hari ke depan. Saya memulai pada hari ini dengan sebuah uraian, dan saya sudah bikin semacam makalah ringkas supaya nanti bisa juga menjadi sebuah buku. Dirimu adalah manusia. Dirimu adalah insan. Dirimu adalah manusia, bukan yang lain. Dirimu bukan hewan. Dirimu bukan tumbuh-tumbuhan. Dirimu bukan benda. Dirimu bukan jin. Dan dirimu bukan pula malaikat. Tetapi dirimu adalah manusia. Dirimu adalah insan. Jadi dirimu adalah manusia, bukan yang lain. Bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan malaikat, bukan pula jin. Tetapi engkau, dirimu adalah manusia. Manusia dalam bahasa Al-Quran disebut yang pertama insanun. Dengan istilah lain disebut insun. Nah, insanun itu jamaknya adalah nasun. Kalau insun itu jamaknya unasun. Jadi insanun adalah seorang manusia. Kemudian nasun adalah manusia-manusia.
Insun adalah seorang manusia, unasun adalah manusia-manusia. Selain dirimu disebut sebagai manusia, insanun, dirimu juga disebut ibnu Adam. Ibnu Adam artinya anak Adam. Anak yang lahir dari keturunan Adam. Jamak dari ibnu Adam adalah banu Adam, anak-anak Adam. Di samping dirimu disebut sebagai insanun dan ibnu Adam, dirimu juga disebut sebagai basyaru, jenis manusia. Jenis manusia. Karena itu maka dirimu itu boleh disebut insanun, boleh disebut ibnu Adam, boleh disebut bashar. Jadi dirimu adalah insanun, dirimu adalah ibnu Adam, dirimu adalah bashar. Bagaimana kita tahu bahwa dirimu adalah insanun? Di dalam Al-Quran, kata itu disebutkan dalam banyak tempat. Paling tidak, kata insanun itu disebutkan oleh Al-Quran di 64 tempat. Di dalam ayat yang tersebar di dalam surat-surat Al-Quran. Misalnya, dirimu adalah insanun disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 4. Apa kata Allah di dalam surat An-Nahl itu? Khalaqal insana min nutfatin. Dia telah menciptakan dirimu sebagai manusia min nutfatin, dari mani. Kenalilah dirimu bahwa dirimu berasal dari mani, air yang kecil, air yang sedikit, dan dikatakan juga air yang hina. Ma'im mahin, air yang hina. Kenalilah dirimu bahwa dirimu adalah manusia yang diciptakan dari mani. Di ayat yang lain, dirimu disebut sebagai manusia di dalam surat Al-Alaq ayat 2. Khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Segumpal darah itu adalah sesuatu yang tergantung di rahim perempuan. Kalau nutfah itu adalah sperma dari pihak laki-laki, kemudian alaqah itu dari sesuatu yang tergantung yang ada dalam rahim perempuan. Kenalilah dirimu bahwa kamu diciptakan dari mani dan diciptakan dari segumpal darah yang tergantung di rahimnya perempuan. Kenalilah dirimu. Kemudian di surat Al-Hijr ayat 26, dirimu sebagai manusia disebutkan oleh Allah. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kenalilah dirimu, asalmu adalah
dari tanah, dari lumpur yang berwarna hitam. Tidakkah kita bayangkan, tidakkah Anda memikirkan dirimu bahwa Anda berasal dari mani, berasal dari segumpal darah, berasal dari lumpur yang hitam. Ingat, dirimu dari situ. Kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 34, Allah menyebut dirimu sebagai manusia, tetapi Allah mengatakan, innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia adalah sangat zalim dan sangat ingkar. Ini sudah mulai disebutkan sifatmu, hakikat dirimu. Manusia sesungguhnya sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Tuhan. Kemudian yang berikut di surat Al-Asr ayat 2, Allah menyebutkan dirimu sebagai manusia, tetapi di situ digambarkan oleh Allah, dirimu adalah manusia yang rugi kalau tidak melakukan ini, kata Allah. Ingat, kalian diciptakan dari mani, dirimu berasal dari segumpal darah yang tergantung dari kandungan seorang perempuan, rahim seorang perempuan. Kemudian kalian diciptakan dari lumpur yang berwarna hitam. Kemudian disebutkan lagi bahwa sifatmu adalah manusia yang zalim dan ingkar terhadap nikmat Tuhan. Kemudian engkau adalah manusia yang sangat merugi dalam kehidupanmu kalau kamu tidak melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, sehingga kamu bukan manusia yang merugi. Karena itulah maka kenalilah dirimu. Dirimu adalah manusia. Dirimu bukanlah hewan. Dirimu bukanlah tumbuh-tumbuhan. Dirimu bukanlah tanah. Dirimu bukanlah air. Dirimu bukanlah jin. Dirimu bukanlah para malaikat. Tapi engkau adalah manusia yang berasal dari sperma, berasal dari segumpal darah, yang diciptakan dari tanah lumpur yang berwarna hitam. Kemudian engkau adalah manusia yang zalim, manusia yang ingkar terhadap nikmat Tuhan. Kemudian engkau adalah manusia yang merugi dalam kehidupanmu kalau kamu tidak melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Kemudian di ayat yang lain surat An-Nisa ayat 28, Allah menyebutkan dirimu sebagai manusia, tapi dirimu adalah manusia yang lemah. Sempurnalah kalau kita menghayati pesan-pesan Allah di dalam ayat itu. Kita dari sesuatu yang kecil, kita dari sesuatu yang hina, dari air, segumpal darah, dari tanah yang berasal dari lumpur yang berwarna hitam. Kemudian dirimu adalah manusia yang lemah, manusia yang merugi, dan manusia yang zalim dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan.
Kawan-kawan sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kenalilah dirimu sebagai insanun, sebagai manusia. Untuk hari ini sekian dulu. Besok akan diuraikan mengenai dirimu adalah ibnu Adam. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah bisa kita lanjutkan besok dengan materi dirimu adalah ibnu Adam. Sekian pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.